Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tufail Fawwas Wicaksono. Saya berasal dari kelas 10 Mitsu 3. Pada kali ini saya membuat video mengenai pembahasan tentang kaidah menghitung untuk memenuhi tugas matematika dasar. Berikut pembahasannya. Di dalam kombinatorial itu, kita harus menghitung semua kemungkinan pengaturan objek. Ada dua kaidah yang dapat digunakan sebagai teknik menghitung dalam kombinatorial. Yang pertama yaitu kaidah perkalian atau rule of product, dan yang kedua yaitu kaidah penjumlahan atau rule of sum. Kedua kaidah ini dapat digunakan untuk memecahkan banyak masalah persoalan menghitung. Untuk yang pertama yaitu kaidah perkalian atau rule of product. Apabila percobaan 1 mempunyai P hasil percobaan yang mungkin terjadi. Apabila percobaan 2 mempunyai Q hasil percobaan yang mungkin terjadi. Maka bila percobaan 1 dan percobaan 2 dilakukan maka terdapat P kali Q hasil percobaan. Untuk yang kedua yaitu kaidah penjumlahan atau rule of sum. Apabila percobaan 1 mempunyai P hasil percobaan yang mungkin terjadi. Apabila percobaan 2 mempunyai Q hasil percobaan yang mungkin terjadi. Maka bila hanya satu percobaan yang dilakukan, percobaan 1 atau percobaan 2 maka terdapat P ditambah Q kemungkinan hasil percobaan yang mungkin terjadi. Yang pertama yaitu contoh soal kaidah perkalian. Sebuah restoran menyediakan 5 jenis makanan, misalnya nasi goreng, roti, soto ayam, sate, dan sop, serta 3 jenis minuman, misalnya susu, kopi, dan teh. Jika setiap orang boleh memesan satu makanan dan satu minuman, berapa banyak pasangan makanan dan minuman yang dapat dipesan? Dalam kombinatorial kita memandang bahwa dalam kejadian ini, orang harus memilih makanan dan minuman. Ada 5 kemungkinan memilih makanan, yaitu nasi goreng, roti, soto ayam, sate, dan sop. Ada 3 kemungkinan memilih minuman, yaitu susu, kopi, dan teh. Sehingga dengan menggunakan kaidah perkalian, jumlah kemungkinan pasangan makanan dan minuman yang dapat dipesan adalah 5 dikali 3 sama dengan 15 pasang. Jadi kaidah perkalian itu identik dengan kata dan. Untuk yang kedua yaitu contoh soal kaidah pembagian. Jabatan ketua himpunan dapat diduduki oleh mahasiswa angkatan tahun 1997 atau angkatan tahun 1998. Jika terdapat 45 orang mahasiswa angkatan 1997 dan 52 orang mahasiswa angkatan 1998, berapa cara memilih penjabat ketua himpunan? Dari soal tersebut jabatan yang ditawarkan hanya ada satu, yang dapat diduduki oleh salah seorang mahasiswa dari 2 angkatan yang ada. Ada 45 cara memilih satu orang mahasiswa dari angkatan 1997, dan 52 cara memilih satu orang dari angkatan 1998, namun hanya satu dari kedua angkatan itu yang terpilih angkatan 1997 atau angkatan 1998. Dalam kombinatorial, dari kedua kejadian, hanya satu dari 2 kejadian yang dilakukan, sehingga dengan menggunakan kaidah penjumlahan, jumlah cara memilih penjabat ketua himpunan tersebut sama dengan jumlah mahasiswa kedua angkatan yaitu 45/52/97. Jadi untuk kaidah penjumlahan kata kuncinya adalah atau. Setelah memahami kaidah dasar menghitung, di sini ada perluasan dari kaidah dasar menghitung. Menggunakan lebih dari n percobaan atau lebih dari 2 percobaan yang diketahui. Maka untuk kaidah perkalian akan menjadi P1 dikali P2 dikali P3 sampai dengan Pn hasil. Dan untuk kaidah penjumlahan P1 ditambah P2 ditambah P3 ditambah sampai dengan Pn hasil. Berikut ini ada contoh soal perluasan kaidah menghitung. Jika ada 10 pertanyaan yang masing-masing bisa dijawab benar atau salah B atau S, berapakah kemungkinan kombinasi jawaban yang dapat dibuat? Penyelesaiannya yaitu andaikan 10 pertanyaan tersebut sebagai 10 buah kotak, masing-masing kotak hanya berisi 2 kemungkinan jawaban, B atau S. Sebelumnya kita menggunakan kaidah penjumlahan karena dalam kotak harus terisi B atau S. Maka terdapat 2 kemungkinan dalam satu kotak, kemudian menggunakan kaidah perkalian, karena ke-10 kotak ini harus terisi dengan jawaban B atau S kotak 1 dan kotak 2 dan kotak 3 dan sampai dengan kotak 10. Maka jumlah kombinasi jawaban yang dapat dibuat yaitu adalah dari kaidah penjumlahan tersebut yaitu 1 ditambah 1 2 kemudian menggunakan kaidah perkalian. Dengan 10 kotak maka 2 dikali 2 sampai dengan 10 kali jadinya 2 pangkat 10. Cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe.